dulu dari Pilgub Sumbar kan, Ya, ketika Pilgub belum bergerak partai politik, tapi partai-partai politik sudah mendeklarasikan calonnya. Misalnya lebih awal ada Gerindra dan PAN, ya, ya, ya. lebih awal mendeklarasikan calonnya, kemudian disusul oleh PKS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita dengan acara podcast Harian Singgalang yang kita beri nama Olah oleh Singgalang, sebuah podcast yang bincang-bincang seputar informasi dan peristiwa yang terjadi di Sumatera Barat. Hari ini kami menghadirkan narasumber kita, Bung Arizal. Selamat siang, Bung Arizal. Selamat siang, Bung Lele. Beliau ini adalah salah seorang redaktur di Harian Singgalang. Selain menjadi seorang redaktur, Bung Arizal ini adalah seorang penulis aktif. Sudah banyak karya novelnya yang beredar di lini masa, baik media sosial atau di toko buku. Untuk tema kali ini kita akan membahas tentang yang ringan-ringan saja, Bung Arizal, tentang Pilkada Kota Padang. Seperti kita ketahui akan berlangsung pada 27 November 2024 tahun ini. Seperti kita lihat bahwasanya aroma politik sudah mulai tercium. Kita lihat bahwasanya sudah banyak terpampang bakal calon yang akan maju di Pilkada Padang ini. Akan sudah ada beberapa pasangan yang sepertinya sudah mendeklarasikan diri untuk maju di Pilkada nanti. Menurut Bung Arizal, bagaimana Bung melihat kondisi perpolitikan di Padang ini menjelang Pilkada nanti? Ya, terima kasih Bung Lele. Jadi kalau Pilkada Padang berarti sebuah pemilu daerah yang memang menjadi rujukan ya untuk Sumatera Barat. Di samping sekarang ini kan kita Pilkada serentak, ada juga Pilgub. Tapi Pilkada di Padang yang berada di ibu kota provinsi Sumatera Barat pasti akan menjadi rujukan atau cermin bagi Pilkada Sumbar secara umum. Dan Pilkada Padang ini pasti akan mempengaruhi juga pilkada-pilkada yang lain, baik untuk Pilgub Sumbar ataupun di pilkada di kabupaten dan kota di Sumatera Barat. Ini akan pusat seperti kita lihat juga dalam kontemplasi politik nasional kan, ketika orang membicarakan tentang politik nasional, kemudian Pilkada DKI Jakarta kemudian menjadi rujukan. Nah, posisinya sama juga dengan Pilkada Padang, dan kita lihat sebagai sebuah pesta demokrasi di ibu kota provinsi, otomatis Pilkada Padang ini akan lebih meriah, lebih serius, dan mungkin lebih buat juga gesekannya di tengah masyarakat. Dan kita lihat sekarang sudah lihat ya kemeriahan itu, gambaran awalnya itu kita lihat dari atribut sudah banyak di mana-mana. Baliho. Iya, kemudian yang lebih penting lagi adalah gerasa-gerusuknya partai politik ya. Dalam mengusung calon-calonnya, dan kita lihat dalam beberapa waktu belakangan ini kan untuk Pilkada Padang ini, untuk partai-partai politik kan pertama kali mengumumkan koalisi dan mengusung calonnya ketimbang di kabupaten kota ya. Bahkan lebih dulu dari Pilgub Sumbar kan, ketika Pilgub belum bergerak partai politik, tapi partai-partai politik sudah mendeklarasikan calonnya. Misalnya lebih awal ada Gerindra dan PAN lebih awal mendeklarasikan calonnya, kemudian disusul oleh PKS dan Demokrat, kemudian disusul juga dengan Nasdem Nasdem juga sudah mencalonkan. Jadi akan sengit sekali pertarungan di Pilkada Padang. Dari amatan Bung sebagai seorang wartawan ini, sudah banyak calon seperti yang Bung sampaikan, sudah bergerilya ke sana kemari mencari dukungan.
Kira-kira menurut Bung eh, berapa pasang yang nanti bertarung di pilkada nanti? Iya, kalau dari sisi pasangannya, kalau kita lihat pilkada Padang ini mungkin tidak terlalu seksi ya. Kalau kita lihat edisi pilkada sebelumnya kan banyak sekali pasangannya. Ya benar. Eh, ada Ada lima ada pasangan. independen juga Ada tuh. independen juga. Tapi mungkin eh, masalahnya sekarang mungkin karena pilkada ini berdekatan sekali dengan pileg dan pilpres ya. Jadi mungkin calon-calon tidak terlalu siap untuk berkompetisi di Iya. ya. Dari kita lihat dari deklarasi partai-partai politik dan kemungkinan kan ada 3 pasang nih. Misalnya PAN dan Gerindra Gerindra. sudah berkoalisi dengan Henry Septa dan Hidayat, kemudian ada Nasdem yang dengan Fadli Amran dan Gus Nasir, kemudian ada PKS yang juga mendeklarasikan Muhammad Iqbal dan berkoalisi dengan Demokrat dengan Nasrul mantan Sekda. Iya benar. Dan kemungkinan ya ada satu poros lagi mungkin pasangan yang lain yang mungkin muncul, bisa jadi nama-nama yang sudah beredar di masyarakat bisa Iya. mendapatkan tiket. Iya, ada nama seperti Safrial Kani, yang perempuan Ibu Betty Lauren, Iya, Miko Kamal dan Niko Kamal ya. yang lainnya. Yang kemungkinan sebenarnya yang menarik itu kita berharap sih sebenarnya ada calon independen yang maju ya. Iya. Tapi sepertinya memang karena Sudah rentang tertutup. pilkada ini sangat singkat sekali ya waktunya. Dari pemilu mungkin tidak bersiap-siap juga. Iya mungkin. Calon ini. Untuk mengumpulkan dukungannya. Ya kalau kemungkinan kan 3 pasang calon. Kita berharap 4 pasang calon ya berarti kalau 4 pasang itu akan lebih singkat lagi nih pertarungannya. Iya. Menurut Bung Rizal nih dari suara-suara yang dari masyarakat ini ada masyarakat itu menyorotnya ada 2 pasangan yang yang dianggap kuat untuk bertarung. Ya. Jadi itu berdasarkan survei juga. Iya. Antara Henry Septa Hidayat dengan Fadli Amran dan Gus Nasir. Ini kira-kira bagaimana mereka bisa menggait suara masyarakat ini agar mau bisa mendukung mereka di pilkada nanti? Hasil survei kan terbaru itu kan menyebutkan ada 3 calon ya. Itu baru wali kota, tapi belum ada survei untuk pasangan calon ini kan. Ada 3 nama yang memang dominan gitu. Ada elektabilitasnya sampai 20%, itu ada Henry Septa yang merupakan petahana, kemudian Fadli Amran yang juga mantan wali kota di Padang Panjang, dan juga Kos Albar yang wakil wali kota Padang. Nah, 3 nama ini sangat tinggi elektabilitasnya itu untuk survei calon wali kota. Tapi kalau ketika sekarang mereka berpasangan ya, dua sudah punya pasangan, nah itu mungkin akan mempengaruhi elektabilitasnya juga nanti. Nah, elektabilitas itu kan kita masih melihatnya dari sisi elektabilitas dan popularitas, itu berarti baru pada sisi ketahuan masyarakat terhadap 2 figur yang dalam survei yang sangat tinggi, itu Henry Septa dan Fadli Amran. Nah, itu baru pada taraf ketahuan masyarakat tentang sosok itu. Tapi itu belum menunjukkan bahwa apakah keduanya ini, pasangan ini akan menjadi calon yang potensial. Karena ada nanti faktor yang akan mempengaruhi juga, karena yang sangat mempengaruhi adalah pasangannya dan juga adalah kinerja dari partai politiknya. Nah, ini 2 hal yang mungkin akan sangat mempengaruhi peta politik pilkada Padang ini, karena memang pilkada kan lebih ditentukan oleh ketokohan dari calon itu. Tapi kalau kita lihat pengaruh pileg, pilpres kemarin akan juga berpengaruh pada pilkada ini, karena rentangnya yang singkat itu, karena itu kinerja partai politik juga akan menentukan dari elektabilitas calon-calon ini. Nah, kita lihat petanya kan, kalau partai-partai pendukung yang ada saat ini, misalnya untuk beberapa calon yang sudah muncul itu, misalnya Henry Septa dengan PAN kan termasuk partai pemenang di Padang. Iya. Besar juga perolehan suaranya pada pileg kemarin. Ya. Kemudian Gerindra juga, dia bergabung dengan Gerindra termasuk tinggi juga di Padang. Kemudian
Nasdem dengan Fadli Amran, Nasdem kan dapat durian runtuh waktu pileg Iya, kemarin ya. benar ya. Termasuk menang juga dia di Iya, Padang. faktor Ya, kuat juga pilpres, berarti kan. faktor Dan pilpres. juga PKS dengan Demokrat. Iqbal, PKS menang juga di Padang. Artinya memang sangat apa ya, masih 50-50 ya. Jadi eh, masih akan terus bergerak ini elektabilitas dari calon-calon ini, karena kita lihat juga dari peta popularitas, kalau popularitas elektabilitas calon mungkin masih bisa dikejar lah dengan publikasi, dengan atribut ya menjelang pilkada nanti kan. Tapi kita lihat dari potensi partai-partai pengusungnya ini yang akan sangat mempengaruhi elektabilitas calon ini. Dan melihat dukungan partai ini, kita lihat tiga calon yang menguat ini, yang muncul ini kan, itu rata-rata kuat lah, sama kuatnya gitu. Termasuk pasangan itu kita lihat seperti Hidayat kan orang sudah dua periode di DPD Sumbar, Magis Nasir begitu juga, politikus veteran juga lah yang di Padang ini. Itu berarti wakilnya kan? Iya, wakil. Dan wakil-wakil bakal calon wakil wali yang muncul ini kan kita lihat track recordnya macam-macam ya, yang punya sisi kekuatan masing-masing lah. Misalnya Hidayat itu kan orang partai ya, Gerindra, otomatis kan dia didukung maksimal lah oleh partainya gitu kan. Dan juga dia anggota DPRD Sumbar, dapilnya di Padang. Jadi ya relatif lebih dikenal lah. Iya, menariknya ini Septapan, Magis Nasir PAN. Ini bagaimana nanti suara PAN-nya di Padang ini? Kalau Magis Nasir kan dia tokoh masyarakat juga, yang tokoh ulama dan juga anggota DPRD, dapilnya juga Padang ya, dan kuat juga. Tapi mungkin saya nggak melihatnya Magis Nasir dengan yang dicerita itu kan beririsan, walaupun memang dasarnya PAN kan. Tapi kalau kita lihat kan lebih kepada kalau Magis Nasir mungkin lebih kental bukan karena partainya, dia kan sosok keulamaannya dan ketokohannya, dan dia orang Muhammadiyah, dan itu sisinya yang akan beririsan dengan yang disertai. Nah kalau kita lihat juga wakilnya dari PKS untuk Amasrul, birokrat ya, dan putra asli daerahnya, itu kan sangat mempengaruhi. Jadi memang kalau kita perhatikan wakil-wakil calon wakil ini memang punya kekuatan juga sih sebenarnya, yang akan mendukung juga calon wali kotanya. Kemudian bagaimana Bung melihat pengaruh isu politik dinasti dan politik uang di pilkada nanti? Nah ini yang menjadi isu mendasar ya, dan juga digelontorkan oleh beberapa pihak, oleh masyarakat, penggiat demokrasi di Kota Padang. Memang politik dinasti dan politik uang memang menjadi apa ya, isu-isu yang liar saat ini. Dan memang walaupun ada pihak-pihak yang menyematkan isu itu pada sosok-sosok tertentu, tapi mungkin kita tidak akan membahas sosok-sosok itu, tapi memang sejauh mana politik dinasti dan politik uang itu mempengaruhi, saya pikir untuk wilayah Padang dengan pemilih hampir 1 juta ya, kemungkinan ya 800-an atau 900-an ribu, saya pikir untuk politik uang sangat riskan gitu. Artinya memang kalau untuk di daerah-daerah kota yang kecil, yang pemilihnya kecil, ya mungkin politik uang bisa efektif ya. Tapi Kota Padang dengan ratusan ribu pemilih, mau berapa banyak uang diberikan itu sangat, saya pikir tidak ada calon yang berani mengambil risiko itu. Bermain politik uang. Ya kita lihatlah latar belakang ekonominya. Memang mungkin ada yang latar ekonominya bagus, tapi saya pikir tidak akan bisa jor-joran juga untuk wilayah pemilih yang sangat besar. Kemudian politik dinasti, dan kita lihat kalau Kota Padang itu kan masyarakatnya egaliter ya. Tingkat pendidikannya lebih tinggi lah gitu. Di sini pusat pendidikannya. Dan politik pencitraan, politik ketokohan dan dinasti, kita lihat selama ini kan tidak ada banyak pengaruhnya gitu. Kita lihat misalnya ada calon yang dari yang identik dengan politik dinasti kan, tapi ternyata di pileg dia nggak terpilih. Jadi memang tidak pengaruh. Jadi kemungkinan besar ya
kemungkinan besar untuk pilkada sekarang ini kan, karena berdekatan dengan pileg, akan lebih banyak itu muncul pemilih-pemilih rasional. Dan kita mengacu kepada pemilihan ulang DPD kemarin DPD kan, PSU jumlah kemarin. pemilih sedikit, dan itu pemilih sedikit itu lebih banyak kepada pemilih-pemilih pemilih-pemilih rasional yang memang memilih untuk karena kesadaran politiknya. Dan kalau kita lihat kadang-kadang kecenderungannya akan seperti itu juga. Eh, Kemudian sejauh mana Bung melihat pengaruh Pilkada Padang ini terhadap Pilkada Sumbar secara umum? Iya, Pilkada Padang karena dia di ibu kota provinsi, dia kan menjadi rujukan lah itu, menjadi eh, cerminan lah juga dari partai politik ini akan menjadi nilai tambah. Jadi partai-partai pasti akan memperhatikan Pilkada Padang ini. Dan Pilkada Padang ini akan mempengaruhi juga dengan pilkada-pilkada yang lain di Sumatera Barat. Sumatera Barat terutama juga bisa juga mempengaruhi Pilgub. Pertama, karena jumlah pemilih di Padang banyak dan itu akan mempengaruhi, kalau nggak salah di pemilih Padang ini kan lebih 20% ya pemilih Pilgub ya. Setelah yang pertama terbesar, setelah itu kan eh, pesisir selatan. Jadi hasil atau kecenderungan pemilih di Padang ini akan menentukan hasil Pilgub nanti. Dan kita lihat juga itu akan mempengaruhi peta politik di kabupaten kota dan juga di provinsi. Karena koalisi-koalisi partai yang ada di Padang itu akan nanti pasti akan berpengaruh kepada peta koalisi di Pilgub dan juga di pilkada kabupaten dan kota. Nah, itu pasti akan mempengaruhi, dan kita lihat pastinya partai-partai akan memprioritaskan selain Pilgub akan memprioritaskan pilkada Padang ini ketimbang pilkada di kabupaten kota yang lainnya. Dan karena ini ada nilai prestise ya, prestise karena menang di Padang itu pasti akan menjadi prestise bagi partai politik pendukungnya. Eh, Mungkin ini terakhir, Bung, soal konflik kemenangan ini. Maksud saya begini, antara eh, kepentingan kemenangan Pilkada Padang dengan Pilgub itu kan berbeda, saya lihat. Misalnya nih, antara Gerindra Padang dengan Gerindra Sumbar. Gerindra Padang berkoalisi dengan PAN. Sementara di Pilgub Sumbar, Gerindra berkoalisi dengan PKS. Ini bagaimana Bung lihatnya konflik kemenangan nanti ini? Apakah Gerindra ini satu suara gitu atau Ya, terpecah dengan untuk sudah pasti mendukung? ya kan, sudah pasti karena sudah pasti partai untuk pilkada, sudah pasti partai akan memprioritaskan pilgub. Pilgub. Jadi semua potensi kekuatan partai itu pasti akan diarahkan untuk kemenangan pilgub. Nah, tapi persoalannya Padang ini kan sentral juga, Iya. karena di ibu kota provinsi. Nah, tapi saya pikir partai-partai akan mengambil risiko, ya kan? Akan mengambil risiko, akan mengorbankan, jadi akan mengorbankan Padang. Sudah pasti akan mengorbankan Padang untuk target yang lebih besar lagi. Tapi karena itulah akibatnya itu akan ada persaingan sengit gitu. Berarti ada persaingan sengit di tingkat lokal di Padang itu. Karena otomatis kan misalnya kan kalau Gerindra kan karena dia berkoalisi dengan PKS di Pilgub, otomatis Gerindra di Padang akan bermain sendiri nih, akan berjuang sendiri. Iya. Kemudian dan juga kalau PKS dan Demokrat berkoalisi di Padang dan dia juga berkoalisi di Pilgub provinsi. Nah, ini akan kuat juga, matching berarti ya, cocok. lebih pasti akan lebih gencar ya gitu. Iya, Jadi akan ada persaingan yang ketat juga. Artinya memang partai-partai kalau kita lihat dari peta pilkada ini kan di Padang itu partai-partai akan berjuang sendiri, bahkan calon-calon bisa jadi akan berjuang sendiri. Dan kalau kita lihat partai yang solid ya itu pada tataran pilgub sampai ke daerah itu hanyalah mungkin adanya PKS mungkin PKS ya mungkin Gerindra juga ya kan, karena memang ada satu komando gitu kan kalau partai-partai semacam itu. Nah, tapi kalau kita lihat nanti pasti partai akan mengambil risiko, akan mengorbankan salah satunya. Oke. Terima kasih Bu Rizal bincang-bincang kita siang ini. Demikianlah pemirsa bincang-bincang kita dengan Bung Arizal tentang Pilkada Padang yang kemungkinan
ini sudah ada nih 3 pasangan yang akan maju, cuman Bung Arizal berharap ada 1 pasangan lagi yang akan menyusul. Kita sudahi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.